Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berdiskusi dan berdialog pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang sama-sama kita rasakan pada kesempatan ini. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah anti korupsi yaitu Dr. Haja Maimunah SPD MH yang telah memberikan kesempatannya ke kelompok kami yaitu membahas terkait dengan bagaimana upaya pemberantasan korupsi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri dan kelompok saya. Saya Novi Aryani selaku moderator yang akan membimbing berjalannya diskusi pada kali ini. Dan Nahlia sebagai pemateri pertama, dilanjutkan dengan Nur Lutfiana sebagai pemateri kedua, dan dilanjutkan oleh Nur Intan Putri Handayani sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir adalah Susmita sebagai pemateri keempat. Baiklah, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana upaya pemberantasan korupsi, pada pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, yaitu peraturan perundang-undangan. Kita miliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuh suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Baiklah, itu pengantar awal dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh konsep pemberantasan korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat, sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkat tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi.
B. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau kriminal politik oleh Gepeter Hofnagels dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application). Yang kedua, kebijakan pencegahan hukum pidana (prevention without punishment). Yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat mass media, influencing wave of society on criminal and punishment, atau mass media atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau membusurkan kejahatan. Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberikan pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan sisi negatif, sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Pertimbangan tersebut adalah: 1. Dilihat secara dogmatis, 2. secara fungsional atau pragmatis, 3. sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal yang mengandung efek samping yang negatif. 4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan courier and symptom, menyembuhkan gejala. Yang kelima, hukum pidana hanya merupakan bagian kecil subsistem dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. 6. Sistem pemindanaan bersifat fragmenter dan individual atau personal. 7. Efektivitas pidana atau hukuman bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat mengenai pemindanaan sehubung dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya. Menurut Rubin, pemindanaan apakah dimaksud untuk menghukum atau memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Yang kedua, menurut Schur menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau fungsinya perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menurut Wolf Middendorf, sulit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrency, pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana, karena mekanisme pencegahan deterensi yang manjur tidak dapat diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan menanggulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana. Selanjutnya, Wolf Middendorf menyatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana.
Carl Christiansen menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, dan S.R. Blondie menyatakan bahwa 5 dari 9 penelitian yang diamatinya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalankan oleh seseorang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau hukuman kembali. C. Berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, membentuk lembaga anti korupsi. A. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. B. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan, baik tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. C. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. D. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. E. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. F. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen, baik di pusat DPR maupun di daerah DPRD. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. A. Satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. B. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang, baik di pemerintah pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang ataupun penawaran secara terbuka. C. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. D. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses dan hasil kerja akhir perlu dikembangkan. Baik, saya akan melanjutkan pemateri ketiga. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. A. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat, termasuk media, diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. B. Isu mengenai publik atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang penting dari upaya memberantas korupsi. C. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. D. Di beberapa negara, pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik tidak ada diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. E. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham akan bahaya korupsi. F. Lembaga swadaya masyarakat LSM atau NGOS baik tingkat lokal ataupun internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. G. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan atau instrumen hukum, yakni undang-undang
pemberantasan tindakan pidana korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instruksi hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa UUD Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan pers, perlu UUD yang mengatur mengenai pers yang bebas. Perkenalkan, nama saya Susmita sebagai pemateri keempat. Oke, baiklah, saya akan membacakan materinya. Yang pertama, monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan monitoring evaluasi dapat dilihat strategis atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal harus dicari penyebabnya. Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategis, upaya maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Oke, yang keenam, kerjasama internasional. Hal yang perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama dengan negara lain maupun dengan internasional. Di tingkat internasional, transparansi, internasional dalam kurung T tutup kurung, misalnya membuat program internasional integritas, sistem OECD membuat program The Ethics Infrastruktur, dan World Bank membuat program A Framework Work Strategy Integrity, pembahasan mengenai gerakan dan kerjasama internasional pemberantasan korupsi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 5 terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Saya Noviaryani selaku moderator mohon undur diri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.